السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita terus bertambah dan jatah hidup kita semakin berkurang. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Tidak lain dan tidak bukan kecuali amal saleh. Rumah yang besar, yang megah, yang mewah kita tinggalkan. Mobil yang mewah kita tinggal. Istri yang cantik kita pun akan tinggalkan. Semua yang ada di muka bumi ini kita akan tinggalkan. Dan tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina." Setiap sesuatu ada masa petiknya. Nah, ia waktu angalanna umatku ia naritu antara 60 gang kapitu 10 tahun. Karena itu mari kita menghitung-hitung umur kita sudah berapa. Dan kalau kita sudah menghitung, mari kita mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamlah pahala yang bisa mengalir terus-menerus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Maka pada malam ini saya diamanahkan oleh panitia masjid untuk memberikan atau membawakan ceramah tarawih malam ke-19 bulan suci Ramadan, yaitu keutamaan membangun masjid dan memakmurkannya. Tadi malam saya ceramah tarawih di Masjid PKI Ittihad PKI yang telah diberikan judul Indahnya Bersama dengan Al-Quran, dan boleh ditonton di YouTube dengan channel Muhtahar Pujananting. Sudah ada 300 judul ceramah, silahkan ditonton, dibuka nanti di YouTube. 30 malam di bulan suci Ramadan dan 30 judul yang harus dipersiapkan oleh mubalik, karena setiap masjid telah menetapkan judulnya. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilalanna atau tungetta iriwan walino cinampe ni, maka tanamlah pahala yang bisa mengalir terus menerus. Amal ibadah apakah itu? Yaitu infak, sedekah dan wakaf. Yang bagaimanakah itu infak? Yaitu seperti membangun masjid,
Membangun masjid adalah merupakan amal jariah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Contoh, kita bangun masjid, kita belikan semen, kita sumbang masjid ini dengan sejadah. Pertama ki ambal ku masih gie, iliangi lampu masih gie. Itu adalah impak. Semua yang berbentuk benda itu adalah impak. Ustaz, saya tidak punya dana untuk membangun masjid. Sedekah. Yang manakah itu sedekah? Tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya, tersenyum. Sedekah. Orang sedang kerja masjid, sedang membangun masjid. Loki kerbilingi campur semeng, campur. Tabilingi mapasang batah, itu sedekah. Maka semua itu akan mengalir pahalanya, walaupun orang yang telah menyumbang itu telah meninggal dunia, maka terus dia terima pahalanya. Yang kedua adalah wakaf. Hukum wakaf itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang berwakaf, ada orang yang menerima wakaf. Lalu kemudian yang berwakaf itu milik pribadi, bukan miliknya orang. Lalu kemudian yang keempat ada ijab kabul. Ustaz, saya punya tanah 1 hektar, saya mau wakafkan. Ada orang yang berwakaf, ada orang yang menerima wakaf. Lalu kemudian milik pribadi yang berwakaf, lalu kemudian ijab kabul. Maka wakaf ini yang kita sumbangkan, kita wakafkan menjadi masjid, dibangun masjid, dibangun pondok tahfiz. Maka semakin banyak orang yang salat di masjid itu, maka semakin banyak pahala mengalir. Cuman ini menjadi problematika. Terkadang kita bangun masjid, makanya ini masih tapi kosong jamaah. Ini yang perlu diperhatikan oleh panitia dan pengurus masjid. Banyak masjid, cantik masjidnya, cuma tidak ada jamaahnya. Kenapa? Manajemen pembangunan masjid yang kurang baik. Saya sudah keliling meneliti beberapa masjid, ada yang baru dibangun membludak jamaahnya, ada yang sudah bertahun-tahun besar megah tapi kosong jamaahnya. Jangan cuma cantiknya masjid kita benahi, tapi jamaah harus juga ramai jamaahnya. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh panitia masjid dan pengurus masjid. Ada masjid yang baru dibangun, tetapi jamaahnya membludak, seperti masjid yang ada di Tanah Riaja depan BRI, baru 3 tahun, tetapi jamaahnya membludak. Kenapa banyak jamaahnya? Karena pertama, imamnya hafiz 30 juz, tukang azannya sangat merdu, tukang bersihnya setiap hari masjid itu dibersihkan, AC-nya sangat dingin, sejuk. Lalu kemudian setiap orang yang datang sholat dikasih makan. Dikasih makan. 3 masjid yang berdekatan di situ, semua jamaah lari semua ke masjid ini. Kosong mie sana, kosong di Qur'an. Kenapa? Karena manajemennya bagus.
bagus masjidnya, besar masjidnya, tapi tidak ada yang datang sholat berjamaah. Kenapa? Tidak ada imamnya. Dek kagak iman lah. Jadi ya jamaah kasih melo tama masem pajak kumana mi mon isa diweng. Magi matau kina suruh emre imam. Dek iman. Ya iman naro lenya magi na lenya apa? Elok teh kasih dek gaji nana elok teh mandre. Kenapa ini? Semua mulai imamnya, tukang bersihnya, imamnya digaji 4 juta per bulan. Berarti gaji 3D, 3C. Kau pegawai. Tukang azannya 1,5. Tukang bersihnya 1 juta. Tukang azannya semua digaji, dan wajar karena ya matomiru kasih najama. Masa ikhlas Islam ike melok jamai ya ro nadi mawuti jagain ade elok ki mandre kasih elok ki mandre peki carana nalenya imange talenya bawah tuh talenya bawang magai nasaba kebutuhan hidup nadi terpenuhi. Jadi kalau orang masih jamaahnya bagus, maka manajemen masjid itu harus diperbaiki. Maka insya Allah masjid itu akan makmur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aga alat direnna nareko to makamu masigi nomor sedi ia naritu ipalari ammalana gangka letu kametna walwadino terus menerus mengalir pahalanya. Itu yang pertama. Jadi ko eloki mapunangi apalang terus menerus mengalir, maka bangunlah masjid. Tapadangi idi lakai ya rubaineta idi punna ye baine tumato aku oranewe makna ya tu lawange 50 geratu bahalu nih patama iku masih apa aja aman yang boleh lah kalala mau terpaksa tuh baine baru pagi ya tuh. Oh pasti baine itu magati na balu. Magai nasaba yaku pertama iku masih maka kita titipkan di ban Allah, maka kita dapatkan nanti setiap orang yang sholat di masjid itu, maka terus kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu yang pertama, keutamaan untuk membangun masjid. Ekodik narule masjid dingi ale-ale ya kita kasih masuk semen 2 saat atau yeliangi masih ambala napake iro toy masempajang tapi yakko engkana sumbangat tawe saya mohon kepada pengurus dan panitia masjid ajak talepoi kasih nasabat megatotu panitia masjid alepoi napa tamu kuna bari talep tak buka ina pake tawe na lari amala na masumbangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kedua, keutamaan orang yang membangun masjid adalah mendapatkan naungan kelak di akhirat. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak ketika kita dibangkitkan dari kubur. Lalu kemudian berkumpul di padang mahsyar. Salah satu di antaranya adalah orang yang membangun masjid. Yang kedua, yang ketiga, keutamaan orang yang membangun masjid adalah hidupnya menjadi berkah. Ada tetangga saya sudah puluhan tahun mengurus itu masjid. Sudah puluhan tahun bersabar dan bersama dengan anaknya, bapaknya dia urus itu masjid. Sekian puluh tahun dia bersabar mengurus. Ternyata nasabah iro bapaknya silo anaknya menghonor iku ka uah. Maka balasannya tiba-tiba mendaftar ambokna silo anakna kuka uwa tapa lulus muni 2 matama
ku pegawai kauah binaru barakana. Itu berkahnya. Ya ko engkana seding mareke-reke dalekna tuli engka masalah na hadapi, dekatkan dirinya dengan masjid, maka insya Allah masalah itu akan Allah selesaikan. Yakin bahwa jika kita mengurus masjid, maka insya Allah Allah Ta'ala jamin atau ngetak. Lalu kemudian orang yang bangun masjid akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Man bana masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Dan ini kita umat bangun masjid riwan walino kibagungan istana Allah Ta'ala di surga. Jadi kalau kita menyumbang ke masjid ini berarti kita sedang membangun istana di surga, dan Allah akan balas. Karena ini hadis adalah dari Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, dan ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Maka dan ini kita bangun masjid, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Jamaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah itu kita juga mendapatkan keberkahan. Jadi ya anak taro wedina lelengi nama decing anak tak. Insyaallah barakatna yaitu wedi jadi nasabari anak tak masih sekolah maca dalikna anak tak lancar. Kenapa? Berkahnya mengurus masjid. Apalagi ya anak tak ibarat guru mengaji, namaca mengaji, semua itu menjadi amal jariah yang bisa kita terus menerus kita terima pahalanya setelah kita meninggalkan dunia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapakah orang yang paling baik hidupnya di dunia? Niga tahu kami nama kanja atau nariwan walino. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Berarti yang paling baik itu adalah guru mengaji. Maka ajarkanlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang cinta Al-Qur'an, yang cinta, yang hafal Al-Qur'an, lalu kemudian diamalkan. Maka itulah orang tuanya terus menerus dia terima pahalanya walaupun orang tuanya itu telah tiada meninggalkan dunia ini. Itulah keutamaan dan kelebihan faidah-faidah ketika kita dekat dengan masjid, membangun masjid, apapun itu bentuknya, apakah itu berbentuk benda, apakah itu berbentuk tenaga, apakah itu berbentuk ucapan atau berbentuk sedekah. Ya kok engkau tahu bangun masjid tatirang ibepah, maka semua itu